Cerita novel romantis terbaru. Iparku Mantan Cintaku. Episode 15. Bertemu dengan kekasih suamiku. Jangan tinggalkan aku, Hicks. Hicks, Hicks. Ucap Windini memeluk Heri Kusmanto dengan isak tangisnya. Heri Kusmanto menepuk-nepuk punggung Windini untuk menenangkannya. Aku gak kemana-mana, udah kamu tenang ya, sahut Heri Kusmanto. Jangan tinggalkan aku takut, Hicks, 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 ucap Windini semakin mengeratkan pelukannya. Ya udah kamu tidur lagi di kamar ya, ucap Heri Kusmanto menggendong Windini menuju kamarnya. Windini dibaringkan di atas tempat tidur. Heri Kusmanto menutup badan Windini dengan selimut. Jangan pergi, ucap Windini lirih sambil menarik tangan Heri Kusmanto. Ya sudah kamu tidur, aku temani kamu di sini, ucap Heri Kusmanto saat naik ke atas tempat tidur milik Windini. Windini pun mendekap badan kekar Heri Kusmanto begitu kuat, enggan untuk melepaskannya. Ini cewek kenapa ya, tidak seperti biasanya. Memang tadi dia bermimpi apa, sampai sebegitu ketakutannya. Batin Heri Kusmanto yang masih mendekap si Windy. Keduanya tidur bersama. Heri Kusmanto yang niatnya untuk sekedar menemaninya ikut tertidur pulas bersama Windini. Jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Windini menggeliatkan badannya, mengerjap-ngerjapkan matanya. Windini juga merasakan perutnya seperti tertindih sesuatu. Ia memegang perutnya dan bersentuhan dengan tangan kekar milik Heri Kusmanto. Ah! Teriak Windini saat menoleh ke samping melihat wajah Heri Kusmanto yang begitu dekat dengan dirinya. Aduh berisik banget sih, sepagi ini udah teriak-teriak. Di sini bukan hutan tahu, ucap Heri Kusmanto yang menutup wajahnya dengan bantal. Ngapain tidur di sini, ini kan kamar aku, kesal Windini. Heri Kusmanto langsung terduduk. Ia juga sampai lupa kalau semalam menemani Windini dan tertidur di kamarnya. Kan semalam kamu sendiri yang minta aku untuk menemanimu, ucap Heri Kusmanto. Aku, masa sih? Sahut Windini masih mengingat-ingat kejadian semalam. Udah ah, aku mau tidur lagi, masih ngantuk, ucap Heri Kusmanto melangkahkan kakinya keluar kamar Windini, namun langkah kakinya terhenti dan berbalik badan. Nanti jam 7 pagi bangunkan aku ya, aku sudah harus berangkat bekerja. Windini tidak menjawab perkataan Heri Kusmanto. Ia masih sibuk mengingat-ingat kejadian semalam. Gue gak diapa-apain kan sama pria bunglon itu, ucap Windini berbicara sendiri dan memeriksa pakaian yang ia kenakan. Syukurlah masih lengkap, ucap Windini merasa lega. Memangnya semalam aku kenapa ya, yang aku ingat aku berada di ruang TV. Tapi kenapa aku ada di sini? Gumam Windini. Windini beranjak pergi menuju kamar mandi untuk mencuci muka dan gosok gigi. Ia segera pergi keluar kamar untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan membuat sarapan untuk Heri Kusmanto dan dirinya, karena mulai saat ini ia harus menambah kesibukannya selain ke toko dan kuliah. Windini membersihkan semua sudut ruangan, mengepel lantai dan mencuci pakaian Heri Kusmanto dan dirinya.
Katanya orang kaya, masa si pria bunglon ini tidak mampu membayar Artsy, sampai-sampai aku harus mengerjakan semuanya. Gerutu Windini sambil melangkahkan kakinya menuju atap apartemen untuk menjemur pakaian, karena apartemen Heri Kusmanto khusus berada di paling atas gedung ini. Wow, apakah aku berada di surga? Sungguh luar biasa. Ucap Windini berbicara sendiri saat melihat keindahan yang berada di hadapannya. Windini begitu takjub melihat kolam renang, dan taman yang begitu indah yang ditumbuhi berbagai jenis tanaman dan bunga-bunga. Terdapat meja dan kursi, ayunan yang berada di bawah tanaman yang menjalar di atasnya. Sungguh mataku dimanjakan dengan pemandangan yang menyejukkan, sepertinya ini tempat favoritku di sini. Ucap Windini tersenyum. Tapi aku harus menjemur pakaian ini di mana ya? Ah, sepertinya di sudut sana deh. Ucap Windini lagi menuju ruang khusus menjemur pakaian. Selesai juga, tinggal membuat sarapan untuk si bunglon itu. Jam sudah menunjukkan pukul 6.35. Windini baru menyelesaikan semua pekerjaannya. Ia membuat sandwich dan segelas cappuccino untuk Heri Kusmanto, dan coklat hangat untuknya. Sebaiknya aku mandi dulu aja deh. Ucap Windini melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar miliknya. 10 menit Windini menyelesaikan aktivitas mandinya. Ia menggunakan celana jeans berwarna hitam, memakai kaos berwarna merah muda berlengan pendek yang dipadukan dengan blazer hitam. Windini menaiki lantai atas untuk menuju kamar Heri Kusmanto. Tok, tok, tok. Tidak ada sahutan. Windini memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar Heri Kusmanto. Tidak ada. Kemana si pria bunglon itu? Mungkin sedang berada di kamar mandi. Ucap Windini saat mendengar gemericik air di dalam kamar mandi. Windini segera membereskan tempat tidur Heri Kusmanto, dan menyiapkan pakaian kerja untuknya. Semoga pria bunglon itu suka dengan pilihanku. Ucap Windini segera pergi dari kamar Heri Kusmanto. Heri Kusmanto keluar dari kamar mandi menggunakan handuk yang melingkar di pinggangnya. Siapa yang siapin semua ini? Apakah si wanita barbar itu? Batin Heri Kusmanto menaikkan sebelah alisnya menatap pakaian yang berada di atas kasur. Apakah kamu yang siapkan pakaianku? Tanya Heri Kusmanto saat berada di meja makan. Lia, semoga kamu suka dengan pilihanku. Sahut Windini. Bagus, sepertinya kamu melakukan tugasmu dengan baik, dan lumayan pilihanmu tidak terlalu buruk, ucap Heri Kusmanto datar. Sahut Windini singkat. Apakah kau tidak bisa menata makanan ini dengan bagus? Ucap Heri Kusmanto memandang makanan di depannya yang tidak enak untuk dipandang. Jangan melihat sesuatu dari luarnya tuan, yang terlihat cantik dan menarik belum tentu enak dimakan. Terserah kau saja mau makan atau tidak makanan yang aku buat. Aku mau pergi dulu, bye. Ucap Windini pergi meninggalkan apartemen Heri Kusmanto setelah menghabiskan sandwich dan coklat panasnya. Heri Kusmanto menyantap sandwich dengan sedikit gigitan untuk merasakannya. Pintar masak juga si wanita barbar itu. Sandwichnya juga enak sekali.
meski dari penampilannya membuatku sakit mata. Gumam Heri Kusmanto. Heri Kusmanto menyantap sandwichnya begitu lahap, sampai menghabiskan 4 potong sandwich sekaligus, sambil menyeruput cappuccino buatan Windini. Ah, sungguh kenyang sekali perutku. Kalau setiap hari aku makan enak terus, bisa aku gendut. Ucap Heri Kusmanto tersenyum. Windini sedang asyik bercengkrama dengan kedua sahabatnya Anggi dan Nathan di area parkir kampus. Di depan ada apa sih, kok rame banget? Tanya Anggi. Gak tahu tuh, sepertinya ada seseorang yang datang deh. Sahut Nathan yang melihat kerumunan para gadis. Windini hanya menaikkan bahunya, acuh tidak peduli dengan keadaan sekitar. Sepertinya cewek sok berkuasa itu dan kekasihnya menuju ke sini deh Win, mau apa ya mereka? Ucap Anggi. Liagi sepertinya begitu. Sahut Nathan. Windini menolehkan kepalanya melihat keadaan yang sedang dibicarakan oleh kedua temannya itu. Windini terbelalak matanya saat melihat seseorang yang sedang menuju ke arahnya. Jadi kekasih si pria bunglon itu si mak lampir. Wah, sungguh sangat serasi mereka. Mak lampir dan pria bunglon bersatu, hehehe. Batin Windini. Windini menutupi wajahnya dengan sebelah telapak tangannya. Mudah-mudahan si pria bunglon itu tidak mengenaliku. Gumam Windini pelan. Sayang wanita preman ini yang kemarin sudah menggangguku. Ucap Vanessa kepada Heri Kusmanto, saat mereka sudah berhadapan dengan 3 orang yang sedang duduk di area parkir. Gawat Win, si cewek sok berkuasa ini mengadu sama kekasihnya. Bisik Anggi pada Windini. Heh wanita preman, lo kenapa diem aja? Gak berani lo tunjukkan taring lo? Ucap Vanessa tersenyum sinis. Siapa bilang gue gak berani sama elo, apalagi gue gak ngerasa salah sama Anda Nona Vanessa. Ucap Windini penuh dengan penekanan. Heri Kusmanto terbelalak melihat orang yang berada di hadapannya. Si wanita bar ini ternyata ada di sini juga. Batin Heri Kusmanto. Saya angkok kamu diam aja sih. Rengek Vanessa. Lia sayang, kamu tenang saja biar wanita ini menjadi urusanku. Ucap Heri Kusmanto menatap tajam ke arah Windini. Apa yang mau pria bunglon ini lakukan? Sial banget sih gue harus bertemu dengan pria bunglon dan si mak lampir ini. Sungguh dunia ini begitu sempit. Batin Windini, menatap tajam balik Heri Kusmanto. Abislah kau wanita bar, terima hukuman dariku. Batin Heri Kusmanto. Ya udah sayang, sana kamu masuk, nanti wanita ini menjadi urusanku. Ucap Heri Kusmanto pada Vanessa. Baiklah sayang, aku pergi dulu. Sahut Vanessa memeluk Heri Kusmanto. Lanjut ke episode 16.